Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8A. Ibu ingin tahu dulu jalurnya ya. Masih ada yang ingat atau masih lupa? SMP IP Alami. Yang tidak masuk berapa orang? Ya, sakit semuanya. Kita doakan semoga cepat sembuh, cepat sehat lagi. Kok cepat? Ya, yang cepat mati itu penyakitnya. Ya, maksudnya penyakitnya jangan. Ya, jadi banyak. Itu ada pahalanya. Ya. Dimas, sakit Dimas? Tidak. Oke. Coba berikan senyum terbaik 1, 2, 3, 1 menit. Mau lihat senyumnya coba? Mana senyumnya? Bisa senyum terbaiknya seperti itu. Coba sekarang kasih senyum terbaiknya ke teman di sebelahnya. Ada yang tahu nggak senyum terbaik itu bagaimana? Senyum terbaik itu adalah berapa senti kanan? 3, 2 aja lah ya. 2 ya, 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, kemudian tahan berapa detik? 3 detik. 1, 2, 3 itu senyum terbaik. Dan senyum itu harus dari hati. Kalau senyum dari hati itu berani. Tapi senyumnya jangan disalahgunakan. Jangan. Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita kali ini, mari kita baca bersama-sama. Ya, seperti yang muncul di depan di sini, kita akan belajar tentang apa? Tapi sebelumnya, coba duduk yang paling nyaman, duduk yang rapi, tidak usah tegang, rileks, yang nyaman. Kemudian ini udaranya sudah dingin. Coba kalian atur napas kalian, biar peredaran darahnya lancar, tidak beku. Ya, atur. Boleh nanti kalian sering mengatur pernapasan kalian, biar peredaran darahnya lancar. Kalau peredaran darah lancar, nanti gimana? Otaknya bagus. Nah, ke sini ya, oksigen akan masuk ke otak. Ya. Oke, coba sudah nyaman duduknya? Hitungan ketiga ya. Dalam hitungan ketiga, kalian tahan nafas, kemudian nanti hitungan ketiga juga keluarkan nafas. Kalau misalkan ibu bilang tahan nafas, berarti kalian tahan nafas dalam-dalam, keluarkannya lewat hidung ya. Tarik nafas dalam hidung, keluarkan lewat hidung. Mata tetap terbuka terjaga ya. Bisa dimulai, silakan. Tarik nafas dalam-dalam, tahan 1, 2, 3, keluarkan 1, 2, 3. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam 1, 2, 3, keluarkan 1, 2, 3. Terakhir, tarik nafas dalam-dalam 1, 2, 3, keluarkan 1, 2, 3. Oke, sekarang coba pejamkan mata kalian. Tarik nafas dalam-dalam, pejamkan matanya, tidak tidur. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian bayangkan kalian ada di dalam kelas yang nyaman. Keluarkan nafasnya 1, 2, 3. Oke, silakan dibuka matanya pelan-pelan. Nah, apa yang kalian lihat? Dibuka matanya. Buka matanya ya. Ketika menutup itu terasa. Apa yang dirasa ketika menutup mata? Gelap. Terus yang dirasain selain gelap? Gelap sama kuek sama. Ada ketenangan nggak? Ada adem ya? Ada. Ketika buka mata, awalnya gelap Bu. Nah itu reaksi mata beradaptasi dari gelap ke terang. Jadi dia nggak akan langsung langsung terang, tapi redup dulu, gitu kan, kurang dulu, baru deh dia akan merasakan terangnya gitu. Jadi nanti silakan, apalagi
Cuacanya sekarang dingin banget kan? Lagi Bukan dingin. cuaca ya, ini kita cuaca buatan ya. Kayak Bandung. Cuaca buatan. Oke. Sudah siap untuk belajar? Ya. Sudah siap untuk belajar. Nah, selanjutnya ibu mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Yang satu adalah saling menghormati dan menghargai. Jika ada temannya yang berbicara di depan, berpendapat, maka disimak. Ketika ada temannya yang apalagi menghormati dan menghargai, kira-kira apa lagi? Ketika ada yang bertanya, jawab dengan baik. Ya, itu. Sikap kalian, tutur kalian itu menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai. Kemudian apalagi? Aktif belajar dan disiplin. Ya, usahakan kalian di kelas siap untuk belajar, bukan siap untuk tidur. Ya, siapkan untuk belajar. Ini ya keyakinan kelas. Selanjutnya adalah ada apa? Bayang kalian lihat ada gajah sama ada kambing. Apa bedanya gajah dengan kambing? Ukurannya berbeda. Ya, gajah bagaimana? Besar, kambing kecil. Oke. Nah, dari ukuran besar dan kecil, menurut kalian, ya, ukuran besar kecil ini ditentukan oleh apa? Sel itu yang seperti apa? Di kepolisian ada sel. Oh, itu penjara. Sel juga kah itu? Sel. Kalau apakah berhubungan dengan gajah dan domba? Tidak. Sel yang seperti apa yang Sel kalian besi. maksudkan? Ya, sel besi yang di penjara. Sel tubuh yang dimiliki oleh gajah dan kambing. Nah, hari ini kita akan coba melihat empat ya. Satu, kita akan melihat tentang teori tentang sel, kemudian menjelaskan sel sebagai unit kecil dari makhluk hidup, menjelaskan bagian-bagian mikroskop dan menggunakan mikroskop dengan benar. Ada pertanyaan untuk tujuan pembelajarannya? Tidak. Nah, artinya apa? Setelah belajar, oh berarti aku harus tahu part ini, ya. Harus tahu part ini, jangan sampai tidak tahu sama sekali. Kenapa? Karena nanti akan rugi, ya. Apa yang tidak bisa kembali? Salah satunya adalah waktu. Detik ini dengan detik yang akan datang dengan detik yang kemarin itu berbeda. Ada yang suka menunda-nunda? Ya, jadi prinsipnya detik ini dari sekarang dan detik yang kemarin itu berbeda. Jadi usahakan kalian bisa mendapatkan part ini setelah belajar di ya. Oke. Selanjutnya, tadi kan sel itu digambarkan seperti apa? Bagaimana cara mendeskripsikan sel dan cara melihat sel? Menggunakan apa? Mikroskop mikroba. Mikroskop. Ada yang pernah pakai mikroskop? Nah, ya mikroskop. Ada berapa macam sih mikroskop? Ada? Dua. Oke, nanti kita lanjut ya mikroskopnya. Sekarang silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Ya, Rizky, Fikri, Jabar, Fakrul, silakan berkelompok. Ini pengelompokan yang disesuaikan dengan
Ini gede. Ini dah. Udah. Didekatkan itu ada baut yang lepas. Ini udah tergede ya. Ada berapa gambar di depan? Dua. Satu. Kalau bunga yang kedua adalah kelas. Pertanyaannya sekarang, apa bedanya sih kebun bunga dengan ruang kelas? Yang kalian lihat di kebun bunga ini apa? Bunga. Bunganya bagaimana? Warna-warni. Kalau misalkan kelas bagaimana? Rapi kelasnya. Nah sekarang pertanyaan tentang kebun bunga. Apa yang membuat bunga ini berwarna-warni? Pigmen. Pigmen itu yang menentukan warna ya? Kami pigmen. Tadi kami jawab pigmen. Oke, bagus. Pigmen itu yang menentukan apa sih? Menentukan warna. Warnanya berbeda-beda. Ya, itu disebabkan oleh apa? Pigmen. Sel pigmennya. Oke, good. Kami. Kemudian apa yang membentuk bunga ini? Apakah langsung menjadi bunga? Dari biji. Ada yang dari biji kemudian jadi apa Cina? Muncul akar. Kemudian bunga. Ya, kemudian menjadi bunga. Oke, good Cina. Nah, sekarang mengapa makhluk hidup bisa bertumbuh dan berkembang? Mengapa makhluk hidup bisa bertumbuh dan berkembang? Siapa yang mengendalikan makhluk hidup? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makhluk hidup kan? Ya. Yang mengendalikan kita siapa? Allah. Ya, ada Allah yang mengendalikan kita. Kelas. Bagaimana proses terbentuknya kelas? Ya. Apakah langsung jadi kelas? Tidak. Tapi dari apa dulu? Ada penyusun ya, semen, bata dan sebagainya. Oke, kemudian apa yang kalian pikirkan tentang sel kalau di kelas? Apakah kelas mirip seperti sel? Apakah kelas tersusun dari sel? Apakah bisa dimisalkan bahwa kelas itu tersusun dari bangku, kemudian meja, ada batu bata, papan tulis. Nah, sekarang kalau misalkan sel ini penyusun siapa? Penyusun? Sel itu penyusun siapa? Makhluk hidup. Kira-kira? Nah, silakan nanti dijawab ya. Ini dijawab oleh kelompok 2. Nomor 1 dan 4 dijawab yang nomor 1. Yang nomor 3 ini dijawab oleh kelompok 3. Apa penyebab perbedaan manusia dengan tumbuhan atau manusia dengan hewan tingkat rendah? Apa bedanya manusia dengan tumbuhan dengan hewan misalkan dengan cacing? Tuliskan silakan bedanya di LKPD. Oke? Apa yang membuat warna ini hangat dari pigmen? Silakan didiskusikan. Ambil datanya. Mengerjakan. Jangan datanya. Bu. Jelaskan di situ. Harus ke depan ke sana. Kasih ya. Sekarang silakan analisis datanya kemudian kita presentasikan. Yang lain tolong perhatikan ya. Semuanya presentasi. Langsung ke sini aja hasil analisis
Tujuannya apa sih? Tujuan ini apa? Tujuan pengamatannya? Silakan jangan bacakan. Apa tujuannya? Tujuannya Yang lain simak ya. Tujuannya apa? Kedengaran? Teman-teman? Ya, tujuannya sama? Tujuannya sama tidak? Tujuan pengamatannya sama tidak? Beda. Tujuannya apa coba? mengamati hubungan perbesaran lensa dengan jumlah dan kualitas objek yang diamati. Ya, itu tujuan dari pengamatan. Lanjut, silakan. Bagaimana hasil pengamatannya? Datanya? Tiga huruf. Kuantitasnya 3 huruf. Kemudian kualitasnya sangat jelas. Kemudian agak kurang. Berapa huruf tadi yang termati? 1 ya? Oke. Kesimpulannya apa? Oke, terima kasih. Masih apa semua? Ada yang sama, ada yang beda? Nanti kita lihat ya. Setiap kelompok nanti kasih apa semua untuk kelompok yang di depan. Oke, silakan. Yang lain tolong diisi, Mak. Salam dulu, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya adalah mengamati hubungan perbesaran lensa dengan jumlah dan kualitas objek yang diamati. Pembesaran lensa 40 kuantitas spesimen 3 kualitas jelas 10 kali 10 sama dengan 100 kuantitas 1 kualitas jelas pembesaran lensa 40 kali 10 400 kuantitas 1 kualitas kurang jelas. Baik, suaranya boleh nih. Kesimpulannya semakin besar perbesaran perbesarannya Semakin besar ya. Semakin bagus. Oke, kasih apa semua untuk kelompok pertama. Ozi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil pengamatannya bagaimana? Pembesaran lensa 10 kali 5 berkualitas spesimen 2 dan berkualitas spesimen jelas. Pembesaran lensa 10 kali 10 berkualitas spesimen 1 dan berkualitas spesimen jelas. Pembesaran lensa 10 kali 40 berkualitas spesimen 1 dan berkualitas spesimen tidak jelas. Oke, silakan. Analisis data dengan pembesaran 10 kali 5 kuantitas spesimennya berjumlah 2 dan berkualitas jelas. Pembesaran 10 kali 10 kuantitas spesimennya 1 dan berkualitas
Besaran 1 kali 10 kuantitas. Besaran 10 kali 20 kuantitasnya. Spesimen 1 dan berkualitas tidak jelas. Oke, kesimpulannya. Oh, berapa? Boleh langsung kesimpulan. Kesimpulan, makin besar perbesaran dasar, maka kualitas spesimen akan makin sedikit. Sedangkan semakin kecil perbesaran dasar, maka kualitas spesimen semakin jelas. Oke. Semakin besar akan bagaimana, semakin kecil akan bagaimana. Jawabannya sama tidak dengan kelompok kalian? Sama tidak? Ada yang bedanya? Oke. Saling melengkapi ya. Oke, terima kasih Kak Sepos untuk kelompok yang depan. Selanjutnya kelompok lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Kualitas spesimennya itu kualitas spesimennya tidak jelas. ya. Oke. Sama apa bedanya kalian? Ada bedanya ya? Oke, tapi intinya ada sesuatu yang sama ya tidak? Ada. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Kasih aplaus dulu untuk kelompok tidak. Nah, coba perhatikan sini ke depan. Yang ini 1, 2, 3. Yang paling besar perbesarannya nomor berapa? Terakhir. Berarti makin kesini makin besar kan perbesarannya ya. Nah, berapa huruf yang bisa diamati? Ternyata semakin kesini jumlah hurufnya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Kemudian bagaimana penjelasannya, makin jelas atau tidak? Makin tidak jelas. Huruf yang diamatinya makin tidak jelas. Satu. Makin tidak jelas. Sekarang, kenapa di sini ada yang 2 hurufnya, ada yang 1 hurufnya? Itu biasanya berbeda dari jarak lensa objek ini ke objeknya. Kita lihat ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, teori tentang sel. Oh iya, maaf, belum kelihatan ya. Teori tentang sel. Ada yang mau menjelaskan teori tentang sel? Siapa? Fikri, silakan Fikri. Teori tentang sel, apa isinya? Teori tentang sel. Silakan teman sekelompoknya dibantu. Ada teori tentang sel. Fikri, silakan bacakan Fikri. Apa Fikri? Teori tentang sel. Sel begitu kecil dan tidak terlihat oleh mata kita. Oke, selanjutnya. Terus
Oke. Oke, lanjut. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Oke. Ada 3 teori tentang sel. Ini sudah paham semua? Sudah. Nah, selanjutnya siapa yang mau menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dari kelompok Reza. Reza, silakan buat kesimpulannya. Apa kesimpulan yang didapat hari ini? Ya, nanti ya Reza dulu. Nanti tidak. Silakan Reza. Apa yang Reza dapatkan? Ya, belajar tentang sel bagaimana apa yang Reza dapatkan? Bisa melakukan pengamatan. Kemudian apa lagi? Sudah. Apa? Tidak. Kesimpulan yang didapat. Bisa tahu tentang teori sel. Kemudian apa lagi? Bisa tahu tentang mikroskop, menggunakan mikroskop. Oke. Yang lain ada lagi? Yang lain ada lagi? Ada yang mau disampaikan? Oke, sudah itu. Satu coba pertanyaan itu ya. Tadi kan sudah ada teori tentang sel bahwa seluruh makhluk hidup berasal dari sel. Bagian terkecil penyusun makhluk hidup namanya apa? Namanya sel. Sel berasal dari sel sebelumnya. Siapa yang menciptakan sel? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di dalam diri kalian apakah ada sel? Ada banyak. Ketika Allah menciptakan sel dalam tubuh kalian, ya, ketika Allah menciptakan sel dalam tubuh kalian, rasa syukur kalian ada atau tidak? Bagaimana cara kalian mensyukuri apa yang sudah Allah ciptakan ke kalian? Dengan menyembah kepada Allah, menjadi orang yang baik, beriman, apalagi menggunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, good. Terakhir ya, terakhir silakan kalian tuliskan. Oh iya, ibu belum. Tadi kelompoknya luar biasa ya, semuanya maju ke depan presentasikan.